Just one glimpse of me in glory will the cause of life declare. When we all get to heaven, what a day of Jesus is there to be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the mighty Lord, soon His beauty will behold. Soon the weary and still older, He shall take the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Silakan Pendeta Rory. Baik, selamat pagi semua, selamat sore waktu Amerika. Lagi. Terima kasih kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk berikan kesaksian dalam beberapa menit ini. Saya masih teringat apa yang kami dapatkan di UNAI, terkhusus Philosophy of Christian Ethics dari Pendeta Dr. Kuntara yang masih saya ingat sekali. Dan itu terbawa sampai kepada pelayanan kami sebagai hamba Tuhan yang setelah tamat dari kependetaan, kami ditugaskan di daerah Misi Papua yang sekarang kenal dengan dulu Irian Jaya, sekarang sudah jadi Papua. Saya pernah bertugas di satu wilayah bagian timur di Papua, yaitu kota Merauke. Kota Merauke ini sudah sangat dekat sekali dengan Australia. Jadi ketika bulan September, Oktober, November, salju dari Australia itu bisa merembet sampai kepada Manokwari. Jadi kami ke Merauke. Jadi sering kami ditimpa salju juga, walaupun tidak banyak, dan udaranya sangat dingin sekali. Nah, satu saat saya sebagai pendeta wilayah Merauke, saya buat program kebaktian kebangunan rohani di daerah pedalaman yang disebut dengan daerah Muting. Itu banyak transmigrasi dari NTT, juga dari NTB, yang dikirim pemerintah untuk jadi transmigrasi. Nah, di sana ada satu keluarga dari Timor, NTT, yang beragama Advent. Jadi sebagai pendeta distrik wilayah Merauke waktu itu, saya membuka ladang baru dengan jarak Merauke Muting itu sekitar 250 km. Dan jalan waktu itu belum aspal, tapi baru pengerasan. Dan itu melewati batas dengan negara PNJ, Papua New Guinea. Jadi itu batas Indonesia dan PNJ. Nah, kami buat KKR di sana selama 1 minggu. Jadi saya dan keluarga, kami tinggal di transmigrasi daerah Muting itu untuk KKR. Nah, setelah KKR 1 pekan, ada baptisan juga, ada yang saya nikahkan juga, karena belum sah sebagai suami istri. Nah, cerita kesaksian yang saya mau sampaikan, ketika kami kembali ke Merauke, hari itu hari Minggu pagi itu. Ini tahun 95 ya. Ini kejadian yang cukup membuat kami keluarga tidak pernah lupakan ini.
eh, kejadian di saat kami melayani sebagai hamba Tuhan di daerah Merauke itu. Jadi waktu kami pulang, karena saya suka menyanyi juga sama dengan Pak Joni dan Pak Tony Manueke waktu di Unai dulu. Jadi saya gitar tidak bisa lepas. Jadi saya bawa gitar, bawa perlengkapan juga, tas Alkitab, sekolah sahabat lengkap, kan mesti ada perlengkapan sebagai hamba Tuhan. Nah, kami naik di bus bersama-sama dengan penumpang yang lain. Ada macam-macam suku, ada Papua, ada Jawa, dan sebagainya. Nah, ketika kami kembali, kami melewati satu pos besar penjagaan karena daerah itu daerah merah yang dikenal dengan daerah operasi OPM atau KKB sekarang ini. Jadi di sana ada beberapa pos, Kopassus, Brimob, dan tentara. Mereka berjaga-jaga di pos tertentu karena itu daerah rawan. Nah, kami lewat di satu pos besar, kami harus turun periksa KTP dan sebagainya. Dan kami lanjut menuju ke Merauke. Tapi harus lewat itu Tugu Sota, di mana Tugu itu sebelahnya PNJ, sebelahnya Indonesia. Nah, dalam perjalanan kami dihadang oleh sekelompok KKB atau OPM waktu kami bertugas di istana tahun 90-an, 95. Tapi mereka tunduk di bawah parit. Nah, di Merauke itu daerah rata. Tidak ada gunung-gunung di sana. Jadi keunikan Merauke itu mayoritas geografinya itu rata, lalu tidak ada batu di sana. Kalau orang membangun rumah dia harus drop dari Maluku Utara atau Maluku Tenggara, dan sebagainya. Nah, kami jalan dengan bus, jalannya cukup rata panjang. Lalu di samping kiri kanan ada parit yang mereka pemerintah siapkan untuk air dan sebagainya. Nah, di tengah perjalanan kami tidak tahu, lagi asik-asik kami bercerita, tiba-tiba mobil kami ditembak oleh sekelompok OPM. Nah, kebetulan istri saya dan anak saya perempuan duduk di belakang sopir bus. Jadi ada kursi yang di belakang sopir bus. Nah, sasaran KKB ini atau OPM, mereka mau menembak sopir. Nah, sebab kalau sopir ditembak, ya jelas orang semua mobil mungkin akan terbalik, terguling, dan kita disandra semua. Nah, puji Tuhan, 5 menit sebelum penembakan itu, anak saya yang kedua, perempuan, ada duduk dengan maminya di depan, belakang sopir. Waktu itu dia berdiri, tetapi langsung dia tertidur. 5 menit dia tertidur, tembakan masuk di belakang sopir. Dan itu tembakan bukan satu kali. Ada 2 atau 3 kali mereka tembak dari parit itu. Lalu mobil kami, sopirnya sudah ketakutan. Dia tancap gas tanpa melihat depan. Bayangkan teman-teman, sahabat-sahabat, mobil lari dengan kecepatan tinggi tetapi sopir tidak lihat jalan. Ini kan satu mukjizat yang sebenarnya saya tidak pernah lupakan dalam pelayanan kami. Tapi saya karena seorang pendeta, saya gertak dia, saya berdiri. Saya bilang, sopir, dia di depan, jangan takut. Mobil kita mau terbalik ini. Dia bilang, ya Pak, dia kaget. Ya Pak, ya Pak. Lihat saja ke depan. Semua penumpang sudah tunduk, sudah ketakutan. Karena kondektur dari atas bus berteriak, kita ditembak. Tolong digas cepat mobilnya. Jadi kami panik. Semua tertunduk, menangis. Lalu kami tiba di pos polisi di Sota. Lalu kami lapor. Singkat cerita, di tengah mobil kami
ada satu mayat ibu orang Jawa transmigrasi yang kena peluru pas di kepala. Nah, ibu ini di depan kami, ibu pendeta, depan ibu pendeta. Dia kena di kepala, dia tertunduk. Dari Sota kami harus jalan 80 km lagi menuju kota Merauke. Sampai di Merauke kami ke Polres. Dan Polres langsung periksa, ternyata mobil kami ada 16 lubang peluru M15 kah berapa itu. Ya, ada 16 lubang. Tapi satu yang kena sasaran, yaitu ada seorang ibu transmigrasi dari Jawa, dia kena di kepala. Jadi dia bawa ke rumah sakit. Kami semua dalam keadaan trauma, ketakutan. Kami pulang ke rumah. Berita di radio bahwa ada penembakan bus. Tapi untung, nah ini pekabaran juga. Untung di dalamnya ada satu keluarga hamba Tuhan. Sehingga banyak yang selamat. Itu disiarkan di radio Merauke. Nah, anggota-anggota saya di Merauke, mereka tahu yang kemuting KKR adalah pendeta Roring dan keluarga. Langsung mereka berespon, datang ke rumah pastori. Kami sudah di rumah, mereka datang sambil menangis, berdoa. Karena bersyukur kami keluarga bisa lolos dari maut itu. Dan ini adalah salah satu pengalaman pelayanan kami di daerah Papua yang memang betul-betul mempertaruhkan nyawa. Kami bersyukur ada bekal-bekal yang kami dapatkan di Unai ketika kami masuk tahun 80, mengikuti kegiatan aktivitas dikuatkan lewat doa subuh setiap pagi. Dan saya ingat ayat di dalam buku Mazmur 34 ayat 7 dan 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Dalam pelayanan kami sebagai hamba Tuhan, perlindungan yang sejati yang kami selalu lakukan adalah kepada Tuhan. Kami di daerah misi Papua, waktu kami tugas kurang lebih 22 tahun di sana, bukan sedikit ancaman-ancaman seperti ini. Ada banyak lagi kesaksian yang saya temukan dalam pelayanan ini. Dan semoga ini bisa memberikan juga pencerahan motivasi bagi kita semua, teman-teman, sahabat-sahabat tahun 80 Unai, yang tentunya orang sudah terpisah beberapa tahun ini, tapi orang bisa dipersatukan lagi lewat doa subuh, lewat Zoom, di pagi hari ini, dan mungkin hari-hari ke depan. Mungkin ini saja kesaksian yang boleh kami berikan. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua dalam semua bidang profesi kita masing-masing. Jangan lupa, malaikat Tuhan selalu berada di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua adalah doa saya di pagi hari yang indah ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mudah-mudahan melalui kesaksian ini kita semakin dikuatkan dimanapun kita berada, khususnya di daerah aman untuk memberitakan pekabaran Injil. Baik, Amin. kita akan lanjutkan. Sebelum Pendeta Heri membawakan firman Tuhan, kita dengarkan dulu lagu tema kita. Host, silakan. Mana host? Datang segera, datang segera, Yesus mau datang. Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera.
sukacita dan pujilah Dia. Yesus akan datang segera. Datang segera, datang segera. Yesus akan datang segera. Datang segera, datang segera, datang segera. Pendeta Heri, silakan. Selamat pagi, Selamat pagi. teman-teman, sahabat 80 khususnya, dan para dosen yang ada bersama-sama. Kita boleh jika nama Tuhan atas setiap berkat-Nya, khususnya melalui kesehatan, kita boleh sama-sama kembali pagi ini buat merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum ke firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan saya sampaikan renungan pagi ini, tidak lama, ketika di Unai dulu, saya masih ingat, yang paling saya ingat adalah ketika pembangunan untuk extension administrasi building ya. Pada waktu itu saya bekerja sampai jam 9 malam, dan Pendeta Kuntara pada waktu itu katakan, kamu harus kerja lembur. Jadi sampai jam 9 malam, orang lain mungkin sudah tidur, saya masih berkutat di bangunan yang sedang dibangun itu. Selain daripada ngurusi bangunan, bahkan ngitung besi-besi yang baru datang, bata, yang kalau datangnya malam beberapa truk, jadi harus ngitung semua. Selain itu ngurusi supir-supir, ngasih makan supir, dan lain sebagainya. Sungguh sangat luar biasa malam itu, dan saya harus tidur kurang lebih jam 12 malam baru bisa tidur. Karena tidur saya berada di ruang di maintenance ya. Sana saya tidur, nikmati tidur malam jam 12, nanti besok paginya jam 4 sudah bangun kembali. Rasanya sungguh-sungguh luar biasa dan menyenangkan. Sehingga sampai sekarang pun kalau bangun ya mesti sudah jam 4 sudah bangun, sudah melek. Jadi saudara-saudaraku, disitulah ditempa untuk bekerja sampai larut malam. Dan ini memberikan satu motivasi di dalam kehidupan saya bagaimana bekerja, bagaimana berat di dalam bekerja, apalagi menuntut untuk di Unai supaya tidak punya hutang. Dan benar, sampai selesai kuliah, saya tidak punya hutang di Unai. Bahkan bukan hanya hutang, tetapi justru Unai yang hutang sama saya kalau masih ada beberapa puluh ribu ada di Unai, lalu saya dipanggil di BO, katanya, yuk masih ada punya uang di sini, mau diambil atau enggak? Diambil lah, lumayan. Nah, paling enggak zaman itu masih ada 100.000 kalau enggak salah, saya ambil. Karena kalau 100.000 di Unai hutang pun dikejar-kejar, begitu ada 100.000 sisa ya saya ambil. Senang sekali. Jadi, wah luar biasa ini. Nah, tentunya ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa segala sesuatu itu menyenangkan dalam kehidupan kita. Kemudian saya bertugas setelah menyelesaikan semua, saya ditugaskan di Palembang. Di Palembang,
selama kurang lebih 3 tahun di Kota Palembang. Kemudian saya dipindahkan ke Lampung, khususnya di Lampung Utara, Kota Bumi. Karena sekitar 2 tahun, lalu saya diorden. Setelah diorden, saya dipanggil atau ada paskol dari Jawa Timur, dan mulai tahun 90 itulah saya bertugas dan bekerja di Jawa Timur sampai pensiun, sampai purna. Jadi saya masuki purna setahun yang lalu, sekarang sudah menjadi orang bebas. Nah, itu sedikit gambaran tentang saya, dan sampai saat ini saya tinggal di daerah Tan, dekat Danau Sarangan, Telaga Sarangan. Jadi kalau saudara pernah dengar Sarangan, jadi kalau ke Magetan, calling saya, kita bisa ketemu. Baik, saudara-saudaraku, renungan pagi ini saya ambil ayatnya di dalam Mazmur 104 ayat yang keempat. Mazmur 104 ayat yang keempat, di sana difirmankan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Ya, ulangi, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Bila mana kita berada di alam, atau kita tinggal di alam, atau mungkin sedang berkemah di alam, maka kita akan berdecak kagum, melihat sungguh luar biasa Allah kita yang telah menciptakan dunia dengan segala isinya. Baik itu manusia ataupun tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya, itu memberikan satu gambaran kepada kita betapa luar biasa dan dahsyatnya Allah kita itu. Coba perhatikan, salah satu yang saya mau singgung di sini adalah, mungkin kita pernah melihat alam ini, atau bahkan sering, apalagi kalau kita tinggal di daerah-daerah pedesaan, di daerah-daerah pegunungan, atau mungkin di tepi laut, dan lain sebagainya. Ketika kita melihat alam ciptaan Tuhan ini, tentu kita akan berdecak kagum dan berkata, sungguh luar biasa alam ini. Binatang, pepohonan, bintang, bulan yang diciptakan Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Nah, salah satu di antara makhluk ciptaan Tuhan yang ada di jagat raya ini atau di dunia di mana kita tinggal adalah kupu-kupu. Kupu-kupu yang berwarna-warni, kupu-kupu ada yang besar, ada yang kecil, yang boleh menjadi keindahan alam ini. Adalah salah satu mujizat yang luar biasa indahnya yang Tuhan ciptakan. Melihat cara terbangnya yang gemulai, sayapnya yang berwarna-warni, menarik perhatian. Hingga pada migrasinya yang menakjubkan, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga tidak heran bila mana kupu-kupu itu menjadi sesuatu adikarya dari alam ciptaan Tuhan itu sendiri. Nah, ketika melihat kupu-kupu, kita berkeinginan untuk mendekatinya, untuk memegangnya, atau bahkan bermain-main, berlari-lari, saling berkejar-kejaran dengan binatang tersebut. Selain
memberikan kepada kita satu pemandangan yang indah. Serangga terbang ini juga menjadi contoh yang menakjubkan dari karya penciptaan Allah yang luar biasa itu. Kupu-kupu raja misalnya, bisa menempuh perjalanan sejauh 4.800 km untuk bermigrasi ke Amerika Tengah. Hingga akhirnya tiba pada sebatang pohon yang pernah disinggahi oleh induknya. Atau bahkan induk dari induknya di masa yang lalu. Dan kupu-kupu tersebut melakukannya dengan dipandu oleh sebuah atau satu otak yang ukurannya hanya sebesar kepala jarum. Bahkan mungkin lebih kecil daripadanya. Mungkin kita juga pernah perhatikan juga proses metamorfose dari kupu. Setelah ulat berubah menjadi kepompong, keluarlah satu cairan kimia yang mengubah unsur-unsur di dalam kepompong itu sehingga lebur menjadi satu tanpa dikenali lagi. Dan ajaibnya, dari campuran tersebut terbentuklah otak, organ dalam kepala, kaki, sayap, dan semua sampai kepada ekor-ekornya. Seorang ahli kupu-kupu mengatakan penciptaan tubuh dan sayap kupu-kupu dari tubuh seekor ulat tidak pelak lagi merupakan salah satu keajaiban dari kehidupan di dunia nyata ini. Ahli yang lain menyatakan bahwa metamorfose itu patut disebut sebagai satu mujizat yang sangat luar biasa yang Tuhan ciptakan untuk atau demi keindahan alam ini. Saudara-saudaraku, Tuhan Maha Pencipta, Tuhan yang sangat luar biasa, Tuhan yang sangat teliti di dalam menciptakan segala sesuatunya. Tuhan yang Maha Pencipta yang telah memberikan keindahan alam ini untuk dinikmati, untuk dipelihara, untuk dijaga kelestariannya, sehingga tetap terjaga dengan baik. Bahkan Tuhan telah menetapkan manusia sebagai penjaga dan pemelihara alam ciptaan ini. Yaitu, bila mana kita berada di alam, kita harus menikmatinya, jangan merusaknya. Ketika kita dihadapkan dengan alam yang indah ini, kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang menciptakannya. Tuhan yang luar biasa atas karya yang menakjubkan. Dari galaksi dan bintang yang nun jauh di sana, hingga serangga kupu-kupu yang cantik yang kita bisa lihat di alam semesta ini. Jagat raya yang begitu luar biasa, yang manusia tidak bisa menyelami berapa luas daripada jagat raya itu. Memberikan satu pelajaran kepada kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang lebih luar biasa daripada jagat raya ini. Allah yang begitu baik memperindah dunia ini dengan berbagai-bagai makhluk ciptaan yang Tuhan telah tetapkan. Untuk itulah tentu kita patut bersyukur, patut berterima kasih kepada Tuhan atas alam semesta yang telah Ia ciptakan, atas alam semesta yang Dia sudah ukir
supaya manusia dapat menikmati keindahan itu dan mengagungkan betapa luar biasa yang Tuhan ciptakan. Saudara-saudaraku, untuk itulah kita bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah buat untuk kita. Tadi di ayat kita, di dalam Mazmur 104 ayat 24 menyebutkan demikian. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan. Jadi biarlah kiranya perenungan ini boleh menolong kita untuk kita mengagumi Allah kita, Allah yang luar biasa, yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Heri atas renungannya. Sekarang kita lanjutkan ke doa ACST. Sekalian tes mic sekali lagi. Doa pujian nanti dibawakan oleh Saudara Heri Tambunan. Coba mic-nya oke. Tes, bagus. Oke. Kemudian lanjut pengakuan Saudara Daniel Simbolon. Test mic. Oke. Kemudian nanti doa permohonan dibawakan oleh Ito Lindawati Nenggolan. Tes. Oke. Kemudian ucapan syukur dan terima kasih Saudara Miarmin Purba. Tes, oke? Siap. Ya, kita mulai dari Saudara Heri Tambunan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kami kesehatan, keluarga yang harmonis, rezeki yang cukup, dan kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Kami memuji nama-Mu atas segala kebaikan-Mu yang tidak terhingga. Kiranya Engkau terus memberkati kami dan membimbing kami agar senantiasa hidup dalam jalan-Mu. Doa dilanjutkan oleh Saudara Daniel Simbolon. Tuhan, sebagaimana kami ada, kami mengakui banyak kesalahan dan dosa kami. Kami sering tidak mengasihi Tuhan Allah kami dengan segenap hati. Di saat kami bertemu dengan orang-orang yang hina yang ada di sekitar kami. Kami sering tidak takut kepada Tuhan, tidak memuliakan Tuhan di saat kami mengalami banyak permasalahan dan pergumulan di dunia ini. Kami sering tidak tulus melakukan pekerjaan kami seperti untuk Tuhan. Kami sering tidak mengasihi sama kami seperti diri kami. Tetapi kami masih hanya mengasihi orang-orang yang dapat mengasihi kami. Tuhan, kami tidak dapat tulus mengasihi musuh kami, tetapi kami sering membenci musuh kami. Ada banyak jiwa yang haus akan kebenaran, yang mungkin ada di dalam keluarga kami, di tetangga kami, bahkan di RT kami, di tempat lingkungan pekerjaan kami, yang belum kami jangkau dengan sepenuh hati. Doa ini akan disambung oleh saudara kami. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami bersyukur kepadamu atas kesaksian firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Penuhi kami selalu dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu dituntun ke jalan yang benar. Persatuan dan kesatuan umat Tuhan di jemaat, di lembaga Tuhan, bahkan dalam rumah tangga kami masing-masing, agar selalu terjaga dan terbina. Bapa, berkati kami semua yang hadir pada pagi ini dalam tugas pekerjaan, usaha, dan rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa juga pemimpin pemerintahan negara
Indonesia agar diberikan kebijaksanaan dalam memimpin negara yang kami cintai ini. Yayasan, rektorat, staf, dosen UNAI, dan seluruh mahasiswa, juga pengurus IAI UNAI dalam pelayanan agar konsisten dan berkomitmen menjalankan seluruh program sehingga menjadi berkat. Sahabat-sahabat alumni UNAI yang sedang mencari pasangan hidup, merindukan kelahiran anak di tengah-tengah keluarga yang mencari pekerjaan, engkau kiranya Bapa memberi yang terbaik. Kami juga selalu mendoakan anak-anakmu yang kurang sehat, bahkan yang sakit. Saudari Teguh dari Jemaat Kastura, Saudara Peter Irawan Angkatan 81, Saudari Jennifer Pandiangan, Pendeta Oluan Manulang, Saudara Martin Moninka di Loma Linda, California, juga Saudara Jonas Simajuntak, Memwindi Panjaitan, DC Tumade, Angkatan 80, Mance Manihutu, Kesia Banjarnahor, masih tetap dalam perawatan, tolong mereka. Juga Pendeta Nganito Opung Napitupulu yang selalu menjalani proses cuci darah. Juga Mem Anas Situmeang agar diberikan pemulihan. Ibu Widarti Purba, Bapak yang baik, sungguh Engkau melihat penderitaan dan penyakit mereka. Sembuhkanlah anak-anakmu ini. Kami juga berdoa kepada pembangunan yang sedang berjalan di TKSD Advent Tanjung Anom Surabaya, di perguruan tinggi TKSD SMP Perguruan Advent Kota Legende Bekasi, perguruan tinggi Bekasi, juga Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Seba, daerah Nusa Tenggara, NTD. Juga kami berdoa kepada Jemaat Tuhan Cisalak Bukit Cengke, Jemaat Tuhan Maranatha Bogor yang telah membeli gedung gereja dan saat ini sedang dalam pembangunan agar berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, tujuan program pembangunan misi Uni Indonesia Kawasan Barat tahun 2025 ini, membangun digital studio di setiap daerah, membangun rumah sakit di setiap daerah. Berkati masing-masing rencana ini. Juga kami berdoa Bapa, rencana pembangunan rumah sakit Advent di Pontianak, Kalimantan Barat, renovasi sekolah dan asrama perguruan Advent Singkawang, juga rumah doa bagi jemaat di Pulau Sabu, Raijua, di mana saat ini masih beribadah di bawah pohon rindang. Engkau buka berkat supaya rencana pembangunan dapat berjalan dengan baik. Juga kami berdoa padamu Bapa, pembelian sebidang tanah untuk pembangunan gereja di Jemaat Pacuran Mauro Jambi. Pembelian tanah untuk Sekolah Sahabat Cabang Kirong Kebumen, cabang dari Jemaat Banyumas. Rencana renovasi gereja Advent Jalan Jamrut, Jakarta. Pembangunan gedung sekolah Advent 2 Pak Jo Palembang. Rencana mendirikan Eselah di Bandar Lampung. Rencana pembelian tanah untuk pembangunan gereja di Mentawai. Pencarian dana untuk pembelian gedung gereja Villa Indah Permai. Juga Yayasan Advent Peduli di Bogor dan di kota lainnya dalam mendidik anak-anak yatim piatu menjadi anak-anak yang mandiri, teguh dan berprinsip dan semangat bekerja bagi Tuhan. Rencana KKR Net tanggal 2 sampai 16 Agustus dari ASI Uni Indonesia Kawasan Barat yang disiarkan di Hope Channel. Juga kami berdoa untuk pengurus surat dan rencana renovasi pembangunan gereja jemaat Telo di Pulau Nias. Upaya penginjilan untuk kaum mayoritas agar lebih digiatkan. Angkatan 80 yang telah melayani pagi ini kiranya selalu diberikan kesehatan, sukacita, kesetiaan, dan selalu
semangat dalam pelayanan. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami layani, permohonan yang kami sudah sampaikan pagi ini jelas di pandangan-Mu. Biarlah kiranya Bapa memberikan sesuai dengan kemurahan-Mu untuk menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang sedang melayani. Terima kasih Bapa. Doa ini akan disambung oleh Saudara Miarmin Purba. Allah kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih pagi ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami boleh memuji Tuhan melalui kesaksian yang sudah disampaikan hamba-Mu Pendeta Rory. Kami sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-Mu Pendeta Heri Prasetyo. Kami bersyukur, kami boleh dilibatkan di dalam Laskar Doa Yaunai ini. Biarlah saat ini kami mengikutinya dan seterusnya kami tetap datang kepadamu untuk memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan sudah berkati kami nyata di 45 tahun yang lalu. Sekarang kami boleh bertemu kembali dan boleh bersama-sama memuji Tuhan. Begitu juga dengan angkatan-angkatan yang sebelum kami dan sesudah kami. Hari ini kami bersuka cita dan berterima kasih boleh memuji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati kami di hari-hari selanjutnya. Boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan biarlah semuanya ini hanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Dan senantiasa kami bersyukur kepadamu. Seluruh permohonan kami ini kami percaya Tuhan akan dengar, Tuhan akan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari buku Ellen G. White berjudul Teladan Kristus Menunjukkan Pentingnya Doa. Ketika kota-kota terdiam dalam tidur di tengah malam, ketika setiap orang pulang ke rumahnya masing-masing, Kristus teladan kita akan pergi ke Bukit Zaitun dan di sana di tengah-tengah naungan pohon-pohon akan menghabiskan sepanjang malam dalam doa. Dia yang tanpa noda dosa, sumber segala berkat. Dialah yang memanjatkan doa dengan ratap tangis dan air mata yang keras. Ia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang harus diselamatkannya. Kristus memberi mereka sebuah teladan tentang pentingnya doa. Ellen G. White, doa 20. Terima kasih. Baik, saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini rangkaian acara perbaktian kita pada pagi hari ini, dan selanjutnya kami serahkan ke host. Tuhan memberkati kita semua. Baik, shalom, terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas pelayanan abang dan kakak yang luar biasa pagi ini angkatan 80. Kami sangat terberkati atas pelayanan yang luar biasa dari abang dan kakak pada pagi hari ini. Kami langsung saja berikan kesempatan ini kepada Abang Pendeta Jonathan Kuntarap untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan Bang. Baik, terima kasih kembali. Ini angkatan 80 yang berbagian pada pagi ini. Terima kasih kepada Mambar Palawi sebagai MC dan juga telah memberikan doa buka dan juga membacakan akan kutipan terakhir. Ya. Dan terima kasih untuk lagu alumni UNAI angkatan 80, ya, When We All Get to Heaven. Ini saya senang sekali lagu ini, sebab ini lagu kenangan, ya. Biasa waktu masih mungkin angkatan 80 masih ingat Andrew dan Andrea, ya. Waktu kecil sudah mulai si Andrea pakai violin, Andrew pakai piano, ya, sampai di General Conference memberikan performance itu, ya. Dan sekarang sudah tidak lengkap sebab Andrew sudah tidak ada.
Tetapi When We All Get to Heaven, itulah lagu yang mereka sering mainkan. Jadi terima kasih untuk nyanyian tersebut. Terima kasih kesaksian Pendeta Martinus Roring, ya, pengalaman di Papua, khususnya di Merauke, ya, bagaimana dengan tembakan dari OTM, ya, yang ternyata ya 16 lubang, hanya satu yang meninggal, dan oleh sebab ada keluarga pendeta di situ jadi dapat terlindungi. Amin. Memang kita percaya Tuhan melindungi kita, ya, dalam berbagai macam hal, ya, dan kita harus tetap bergantung kepadanya. Baik, terima kasih untuk Pendeta Heri Prasetyo dengan firman Tuhan, ya, tentang keindahan alam yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, dan semuanya serba indah, ya. Pelajaran dari kupu-kupu itu bukan hanya indah, ya, tetapi kita bisa belajar dari prosesnya, dari ulat ke kepompong sampai kepada kupu-kupu. Dan kalau misalnya waktu masih kepompong kita coba buka, maka apa yang terjadi? Ya, maka kupu-kupu itu akan cacat, ya. Jadi kita selalu melalui proses, ya. Dan kita percaya kita perlu untuk tetap proses bertumbuh dalam kerohanian kita. Dan sudah 5 tahun sama-sama di antara kita saudara-saudara yang telah banyak menikmati sukacita di dalam Tuhan. Indahnya bergantung kepadanya setiap hari, dan puji nama Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk semua doa-doa yang Labunan, Daniel Simbolon, Lindawati Nainggolan, dan Miarmin Purba, ya. Mudah-mudahan semua boleh selalu hadir setiap hari seperti Miarmin Purba. Miarmin Purba selalu hadir di 2 subuh setiap hari, ya. Dan semua juga boleh ikut supaya kita dapatkan berkat satu sama lain. Baik, terima kasih banyak. God is good all the time. Baik, terima kasih Abang Pendeta Jonathan Muntarap. Dan dalam perayaan 1000 hari Laskar Doa Yaunai akan ada door prize yang terbaik disiapkan oleh Abang dan Kakak Angkatan 80. Oleh karena itu mari kita setia hadir dari pagi ke pagi. Ada satu pengumuman dari kami dari tim religius, akan ada rapat briefing setelah ini. Kami mohon kepada Abang Ketua Yaunai, Bang Raut Prisca Siregar, dan tim religius, dan secara khusus Abang Tigor Panggabean, supaya tinggal untuk mengatur door prize bagaimana pendistribusiannya di akhir minggu ini. Demikian pengumuman dari kami. Tetap semangat, jangan lupa bahagia dan sukacita. Jangan lupa olahraga pagi ini, makanan yang sehat supaya tetap kita sehat walafiat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saling menyapa. Selamat pagi semua. 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 Selamat pagi. Makasih Selamat pagi semua. Terima kasih Pendeta Raden. Makasih. Buka kamera supaya buka kamera lah supaya dilihat wajahnya. Yang cantik-cantik. Lihat baju merahnya ya. Buka tapi gelap semua. Semua pagi. Pagi Kak Dimse. Cantik semua ini. Pagi Rensi. Pagi Rensi, pakai lipstick apa pagi ini? Aku di dalam mobil boleh buka kamera. Yang cantik ada Rensi, makin muda dia. Kak Remsi gimana lolos? Kak Remsi gimana lolos? Makin muda. Enggak lolos. Ridwan 4.000 buka kamera. Jadi dibawa pulang? Bawa pulang. Oh iyalah. Bung Jos Swatimena buka kamera dulu lah biar lihat wajahnya. Ada yang merindu ya. Lihat wajah gantengnya. Iya. Dari tahun 80 tidak pernah ketemu lagi nih. Ini Roy lagi. Maaf saya di jalan. Saudara langsung putih rambutnya. Habis ini kita akan olahraga senam dipimpin oleh Pak John. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih. Kapan kita Terima kasih Haris. Ince, kapan tidur di Villa Ambrosio Otang lagi?
Langsung pagi Yohana, kelihatannya Pak Joni. Yohana, buka kamera dong. Udah mau Ayo, siap-siap ini ke please. sekolah nanti ya. Nona. Selamat pagi semuanya. Yohana masih di Sawangan. Selamat pagi semua. Selamat Saya undur pagi. ya. Masih di Sampai besok. Kamangkas. Terima kasih Pendeta Heri. Sampai ketemu besok Yo, semuanya. anak Sehat-sehat, dari mana Copan. sekarang? Hati-hati. Mobil di depan, nyalip. Makasih doa-doanya Abang Tua. Terima kasih. Terima Nanti kasih. jangan lupa nonton TV Hope Kasih Channel ya semua. nanti sore. Ini Oke, pasti saya live sementara dulu ya. tetap ini Tuhan berkati. awet muda ini. Yo, yo. Rosdiana juga awet muda saya lihat. Banyak kita yang ini. Yang Dari dulu mulai Selamat masuk pagi ini Pendeta sampai Kuntara. sekarang begitu terus wajahnya. Eli Tambunan, ya. Makasih, Saya lihat rambutnya masih hitam semua. Oh, di chat itu Pendeta. Kok buka rahasia? Ya. Sampai jumpa Ya, besok lihat pagi. Palmerius ini semua. sudah berkumis. Halo, Hosana Wangania, apa kabar? Kangen Baik. Iya. Enan, sana. Iya, sehat ya Yos. Selamat pagi. Jangan dibuang. Selamat pagi. Nanti yang Mereka mau bermanfaat meeting, bukan jadi kita lagi. sudah harus keluar dulu. Baik. Bye-bye. Sampai ketemu lagi besok Terima ya. kasih Bapak Sampai besok. Sampai Marsogot. Sampai jumpa. Sampai Mas Sogo, Mas Sogo. Bang kok pakai sial-sial gitu lagi sakit kah, Pak? Betul, lagi di rumah sakit Oh, ini. George lagi bawa mobil tuh, Oh, George. lagi di rumah sakit. lagi jalan. Tapi jaga cucu sih. Oh, Jadi makanya sambil kok jaga pakai cucu. sial gitu. Baik. Iya. Halo, Coba Bang cucunya ya. Karena Ada ini perlu. Selamat hari pagi Senin. Kak Palmer. Halo. Kita Nenggolan, Selamat apa pagi. kabar? Baik, baik, Ras. Aduh, puji Tuhan ya, masih tetap cantik seperti dulu. Mana mungkin. Ya. Masih Belum bernapas 45 ya tahun. pastinya. Ah, ini Bung George ini. Apa Iya. kabar Bung George? Lagi nyetir ya. Iya, Aduh, Hati-hati, Coka. Hati-hati, Coy. iya. yang lagi George, drive apa- mobil. Selamat pagi, George. Masih sama tuh Selamat sore, wajahnya. sore di sini. Lagi di Indonesia, di sana sore ya. Kapan Iya, masih datang hari ke Minggu, hari Indonesia? Minggu. 80 bisa kita lanjutkan besok. Mohon maaf karena ini hari Senin. Jadi ada yang harus kerja. Kalau mau ikut meeting, silakan ikut meeting, nggak apa-apa. Iya, Jadi, boleh. biar meeting Abang kita- Kakak besok. Siapa aja yang harus meeting Oh, jadinya. silakan Pak ini, Pak. Ya, besok kita lanjutkan Abang dan Kakak ya. Kami briefing dulu dengan Abang Tigor Panggabean. Besok bisa dilanjutkan lagi ceritanya. Ini sehubungan dengan 1000 hari. Terima Apa kasih kita bisa ya. berdoa ya, Una. Pamit Oke, dulu bagi ya, yang mau Pak. ikut juga enggak apa-apa sih. Yang mau ikut juga Mau enggak tinggal apa-apa. nggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ini Yang hanya mau ikut jadi sponsor. Lanjut lah, lanjut. Oke, baik. Terima kasih Abang dan Kakak, secara khusus Abang Tigor Panggabean. Kita akan mulai briefing. Kita berdoa dulu. Nanti Bang Raut Rizky Siregar juga ada di dalam grup kita ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan. Kami akan membicarakan satu agenda sehubungan 1000 hari Laskar Doa Yauna yang Tuhan sudah pimpin dengan luar biasa. Ada begitu banyak berkat rohani dan kami akan mendapatkan masukan-masukan juga untuk pelayanan lebih baik di Laskar Doa Yauna ini Tuhan, untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan berbicara dari hati ke hati bersama dengan kami dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Amin. Amin. Kami persilakan Abang Raut Rizky Siregar, mungkin pendahuluan Bang, dan nanti Abang Tigor Panggabean akan memberikan masukan atau tambahan kepada kita. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Pendeta. Terima kasih kepada Pendeta Melvin dan tim religius dan secara khusus Angkatan 80. Kalau saya melihat wajahnya kok awet muda terus ya. Walaupun sudah usia lanjut. Jadi puji Tuhan. Walaupun sudah senior, semangatnya luar biasa. Saya juga lihat tadi Kak DMC juga udah angkatan 68 tapi masih tetap awet. Puji Tuhan. Semua karena memang berkat Tuhan dan semangat kita dalam pelayanan. Ya,
sehubungan dengan pelayan Laskar Doa dan secara khusus yang kita sudah lalui hampir 1000 hari ya. Kalau saya berpikir kalau usia dunia ini selalu dibagi 2000, 2000, 2000. Kalau ini setengahnya 1000. Jadi sama seperti 1000 tahun nanti di sorga. Ya Bang Tigor ya. Jadi saya pikir sudah kita lewati 1000 hari. Ya kira-kira beginilah perjalanan itu. Jadi sehubungan dengan acara kita ada beberapa masukan yang kita sangat perlukan. Kita akan buat secara spesial karena memang ini bukanlah satu bukan sesuatu hal yang biasa karena 1000 ini sulit melalui ini. Dan kita bersyukur bahwa hampir 1000 tahun, 1000 hari. 1 hari sama dengan 1 tahun di mata Tuhan kan gitu. Artinya kita coba 1000 tahun, jadi kita coba untuk membuat sesuatu yang spesial dan kita bersyukur ada Bang Tigor yang tim kreatif yang kira-kira apa masukan yang kita akan lakukan supaya ini bisa bagus dan secara khusus kita akan undang banyak alumni yang akan terlibat dalam acara ini. Dan kemarin ada masukan, kita akan minta kesaksian dari beberapa institusi atau sekolah yang pernah kita bantu menjadi sebuah kesaksian atau kita bisa buat dalam bentuk satu video perjalanan Laskar Doa IA Unai. Saya pikir itu juga bagus dalam bentuk video dan kita kirim ke semua alumni. Dan kita kirim menjadi sebuah berita yang luar biasa bahwa ini sudah berjalan 1000 tahun yang pernah kita lewati. Banyaknya dampak positif yang sangat membantu para alumni dan juga institusi secara khusus. Nah ini menjadi masukan bagi kita. Dan kita sangat membutuhkan juga masukan dari para senior bila mana ada hal-hal yang perlu kita akan buat demi kemajuan pelayanan ini. Terima kasih. Saya serahkan mungkin ke Bang Tigor apa kira-kira saran yang perlu kita buat untuk kelancaran acara kita. Terima kasih. Silakan Bang. Baik, terima kasih Ketua. Jadi saya mensyukuri kita mengambil bagian. Memang sedikit kecewa karena tidak bisa melakukan undian ya. Tapi saya melihat hal itu sebagai peluang ya. Jadi sesuatu masalah itu pasti ada jalan keluar. Rupanya muncul ide. Kenapa nggak kita buat 1 hari di hari Minggu? Karena kalau undian pun di akhir acara itu keburu-buru tidak nyaman ya. Jadi kami sempat berdiskusi dengan ketua. Jadi kita bikinlah acara hari Minggu. Kita ambil pembicaranya Pendeta Kuntarap yang setia hadir ya. Kemudian nanti ada kesaksian atau testimoni dari para pendiri ya, pendiri dari Laskar Doa. Nanti kita bisa bikin flashback dari sejarahnya Laskar Doa. Jadi mungkin para pendiri sendiri udah lupa nih. Tapi kebetulan kita punya jejak digitalnya. Jadi kita bisa bentuk dalam video ya. Jadi nanti kita bisa tampilkan statistik kehadiran sepanjang tahun ya. Jadi seperti pergerakan saham. Berapa jumlah anggota yang hadir. Dan kalau kita lihat memang menurun spiritnya ya. Jadi kalau dulu di atas 150, sekarang di bawah 150. Jadi kalau saya lihat, dengan dibuatnya acara ini, biar para senior yang sudah jarang hadir, bisa terkenang kembali. Dan spirit mereka bisa dibangkitkan ya. Jadi ini bisa seperti rekonsiliasi, bahwa Laskar Doa IA Unai itu merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Ini kegiatan sampai Yesus datang ya, berarti sampai kita mati. Jadi saya lihat ada yang setia, ada yang enggak. Saya bersyukur masih bisa terus ya, dan saya salut dengan Pak Kuntara, Pak Panjaitan, mereka selalu hadir ya di usia mereka yang begitu di atas 80 dan sakit-sakitan. Nah ini spirit yang kita perlu tanamkan, dan Laskar Doa IA Unai ini adalah wadah di mana alumni bisa berkomunikasi secara langsung dengan alumninya ya.
jadi program-program bisa disampaikan. Tapi kalau yang hadir sedikit, komunikasinya kurang efektif jadinya. Jadi saya rasa itu, dan kita bisa bikin program yang menarik ya, dan juga hadiahnya ya. Nah, masalah pendanaan, saya yakin dana itu bukan hanya dari A80. Sebenarnya dana kita kecil, tapi kita kemas sebaik mungkin ya. Saya lihat kita bisa mengumpulkan dana secara kolektif ya. Jadi kayak edaran gitu. Jadi saya lihat kita bisa bikin acara yang besar di hari Minggu dan mengundang para senior-senior, para perintis Laskar Doa, agar mereka mengingat kembali. Saya nggak direkam ya, kalau saya ingat jejak digitalnya, komitmen-komitmen mereka itu luar biasa loh. Jadi selalu hadir, tapi saya lihat udah jarang mereka hadir ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini nanti bisa mengembalikan spirit dari Laskar 2 Yaunai. Terima kasih. Baik, terima kasih Abang Tigor Panggabean. Nanti sebelum ditanggapi Abang Ketua Raut P3, kami sudah catat di sini. Dalam perayaan 1000 hari ini, perlu mungkin dibuat mengenang kembali para pionir pendiri Laskar 2 Yaunai bentuk video atau kesaksian. Yang kedua, kita perlu evaluasi statistik kehadiran dari per tahun ya. Kita lihat grafiknya fluktuatif ya. Memang ada, kami sendiri mengakui kami sudah mencoba berbagai cara baik yang angkatan, tapi memang agak menurun Bang. Itu satu masukan yang sangat bagus. Kemudian kita harus mencoba marketnya alumni yang senior-senior supaya kembali untuk mengikuti bergabung di Laskar 2 ini. Kemudian Laskar 2 ini dapat berkomunikasi langsung, ini wadah yang diketahui bahwa kita paling sedikit masih hidup lah. Melalui bergabung di sini masih sehat, ada wajah. Seberapa besar perubahan wajah dari angkatan 80 ke 2025 kan ya, itu maksud Abang tadi. Kemudian program yang kita buat kemas untuk menarik atau supaya orang juga paling sedikit mungkin bahasa Bang Palmer kurios ya. Penasaran ada apa di Laskar 2 Yaunai ini. Ya, dia akan ada serasa dia rugi kalau nggak bergabung di Laskar 2 Yaunai. Ini mungkin apakah bentuk video dan ajakan dan lain sebagainya. Kemudian kalau soal untuk perayaan 1000 hari ini, dana sangat sangat variatif ya, kecil bisa bermanfaat, tapi kalaupun ada besar bisa menjadi berkat kepada pengikut Laskar 2 Yaunai lebih banyak. Itu yang kami catat Bang. Jadi kami sendiri sebenarnya sudah lama berbincang supaya Abang Tigor Panggabean ini bergabung dengan tim kami Bang. Karena kami sekarang sebenarnya ada sekitar 12 tim, tapi dari 12 itu hanya kaum pendeta yang selalu running setiap pagi ini. Betul. Membuat jadwal 6 bulan ya. Jadi kami harus persiapkan jadwal 6 bulan. Masalahnya ini setiap hari. Tidak pernah reses ini Bang. Jadi padahal di antara kami pun punya bagian masing-masing, ada penggembalaan, ada KKR, adalah sebagainya. Walaupun internal kami sudah mulai solid, ya paling 1-2 kali paling host karena ada gangguan apa. Tapi soal untuk marketnya kami kewalahan juga Bang. Jadi kami butuh, kami sangat membutuhkan kalau ada masukan bagaimana supaya kita bisa memasarkan ini secara marketingnya, supaya lebih membahana dan diketahui banyak orang. Itu kami kewalahan Bang. Karena ini hampir kan yang aktif ini setiap pagi kami para pendeta ini Bang, di tim religius ini. Ada angkatan muda yang kami tarik, ekonomi, ada IT, tapi ternyata juga mereka karena masih muda, keluarga muda, belum bisa maksimal. Jadi kami akan coba menawarkan ke Abang dan Kakak yang senior kalau ada tahu untuk memberikan hatinya, untuk menjangkau seperti tadi marketnya untuk senior. Kami sangat membutuhkan itu Bang. Itu dari kami, silakan Bang Raut, mungkin ada tambahan sehubungan masukan ini. Iya, saya pikir terima kasih untuk masukan kita sekaligus Bang Tigor. Inilah yang kita butuhkan, bahwa apa yang bisa kita buat untuk memaksimalkan pelayanan ini. Saya terus terang sejak bergabung di Laskar 2 ini, manfaatnya luar biasa.
yang kita bisa rasakan. Bahkan bukan hanya kita ya, bukan hanya alumni, tapi bahkan hampir institusi sekolah-sekolah. Dan memang komitmen seperti Pendeta Kuntarap dan yang lainnya para senior, saya melihat luar biasa. Ini dan kesimpulan yang saya buat bahwa kenapa ini tidak bisa. Secara khusus kami lah pengurus ya, ini beban saya juga. Mereka bilang kami pulang jam 12, jam 1 karena budak korporat. Jadi kalau bangun pagi itu 4:30 memang nggak bisa kan sampai jam 5. Kadang-kadang inilah beban itu. Jadi mereka itu katanya budak korporat. Kalau saya sudah direktur mungkin saya bisa. Jadi kira-kira seperti itulah. Jadi ini kami sampai kita tanya ke satu-satu ini loh pengurus. Bagaimana ini? Iya gimana lah Bang, saya pulang jam 9 nyampe rumah jam 11. Berarti harus berangkat lagi. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa buat itu dia bilang. Jadi kadang-kadang ini yang kita mau picu para orang muda ini sangat sulit Bang Tigor. Tapi saya melihat ya kekuatan kita ini senior lah. Nah, yang menjadi masalah saya pernah memberikan masukan pendeta kalau bisa diterjanglah semua gereja-gereja. Laskar Doa ini kita kasih panggung untuk gereja-gereja yang besar yang alumninya banyak. Karena panggung ini kan jadi promosi UNAI sebenarnya juga. Sementara sekarang di UNAI itu yang saya tahu mendaftar itu baru 360 sekian. Yang sudah dapat NIM itu 300, padahal target 500. Jadi memang artinya inilah yang menjadi satu satu wadah lah bagi kita untuk promosi supaya anak-anak alumni itu juga sekolahkan lah di tempat ini kan begitu. Sebenarnya itu harapan kita doakan lembaga ini dan mungkin untuk 1000 hari ini nanti kita akan minta UNAI juga akan bergabung semuanya. Kita akan buat surat semua UNAI bergabung dan kita akan doa bersama juga di sana. Karena kebetulan ini adalah masa pendaftaran. Ini kan masa pendaftaran juga, jadi kita akan minta doa khusus. Nanti kita akan minta officer UNI akan gabung di sana. Kalau bisa, doa berantainya itu adalah officer, pimpinan kita semua. Supaya mereka bisa mendoakan ini. Pimpinan kita dari UNI, kemudian dari konferensi, semua pimpinan-pimpinan yang akan berdoa buat kita Laskar Doa dan buat ini. Nah, kalau nanti saya akan buat undangan khusus ke semua angkatan lah. Jadi kita ambillah waktu lebih lama lah mungkin karena hari Minggu kan. Supaya bisa kita aturlah sedikit lebih lama. Mungkin Bang Tigor bisa lah dan Komisi Religius lah berdiskusi susunannya. Supaya nanti mungkin hari Rabu kita akan buat surat secara khusus ke pimpinan kita yang dari UNI. Kemudian dari UNAI kita akan buat untuk hadir. UNAI semua kita minta dosen, staf dan dosen mahasiswa. Supaya bisa hadir mengikuti 1000 tahun perayaan doa bersama khusus UNAI. Itulah temanya kita. Untuk doa UNAI, untuk UNAI dan alumni. Jadi saya pikir supaya kita buat temanya, apalah nama temanya, perjalanan Laskar Doa, pelayanan perjalanan, apalah namanya, supaya kita bisa ramulah, Bang Tigor, kira-kira begitu. Setidaknya 1000 hari ini menjadi semangat awal lah. UNAI kita akan minta hadir, kemudian pimpinan kita dari UNI juga untuk bisa kita sama-sama. Karena awalnya spiritnya ini adalah kerja sama-sama UNI. Nah kita akan minta UNI juga bergabung. Jadi artinya Rabu kita minta akan tim doa bersama dengan Pendeta Sugistorus sebagai ketua UNI dan sebagai koordinator doa. Coba kita ramu hari Rabu ini supaya dikirimkan semua ini. Supaya gabung bersama-sama kita di Laskar Doa. Mungkin gitu Bang Tigor. Dan kita akan buat door prize-nya. Kalau misalnya ada hal-hal dana kolektif dan lain sebagainya, kita siap untuk support. Artinya dalam hal ini untuk kelancaran pelayanan ini. Kira-kira begitu yang bisa kita buat. Jadi Bang Tigor tolonglah bantu kita sebagai tim kreatif di Laskar Doa ini. Apa hal-hal yang bisa kita bisa kapan kita untuk mereview setiap acara yang sudah kita buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kita semua Pendeta Melvin. Baik, terima kasih Bang Raud. Jadi menurut saya nanti saya coba dengan tim, saya buatkan programnya dulu karena yang paling utama itu programnya jadinya. Yang tim doanya itu menyusul. Karena ini hari Minggu, saya rasa ini jadi kayak hiburan gitu. Jadi apa ya, lebih santai lah. Dan kita buat sesuatu yang menarik jadinya. Jadi kayak seminar tapi bukan seminar juga. Jadi lebih entertain lah. Mungkin nanti ada lagu-lagu, ada cerita,
Jadi kita bisa lihat kisah Laskar Doa ini dari awal, siapa yang sudah mendapatkan benefit dari itu, dan nanti barulah mungkin kalau tim doa itu nanti kita bicarakan lah ya. Yang lebih utama sebenarnya programnya aja, jadi lebih menarik dan mereka pun spiritnya itu lebih digerakkan lagi gitu agar semangat bangun pagi ini bisa kembali lah ya. Itu aja Pak Ketua. Ya, terima kasih. Saya serahkan ke Pendeta Melvin. Baik, terima kasih Bang Raud dan Bang Tigor. Bang, ini tanggal yang fix hari Minggu untuk perayaan 1000 tahun ini perlu kita koordinasikan. Ini maksudnya hari Minggu yang akan datang ini tanggal 10 kah Bang? Bang Tigor? Jangan terlalu ini ya, mungkin kita ancang-ancang 2 minggu lah ya. 2 minggu dari sekarang. 2 minggu supaya 2 minggu karena ini perlu juga kami konsolidasikan dengan yang sudah schedule kan. Berarti kita harus informasikan ke angkatan yang akan ambil bagian 2 minggu akan datang. Hari Minggu itu milik kita berarti ya, satu hari ya. 2 minggu dari sekarang ya Bang ya, kita note ya. Oke, nanti teman-teman dari tim religius boleh dilihat minggu ini supaya kita koordinasi. Baru tim untuk kreativitasnya, nah Bang Tigor sudah punya ide, nanti kita akan sambut Bang ya. Iya. Sama-sama untuk kolaborasi saja, kemudian programnya dan tim doa. Bagaimana? Kita lihat Bang 1-2 minggu ke depan. Kalau kita lihat berarti sekarang ini kan 10 akan itu berarti tanggal 17 loh Bang. Hari Minggu itu kalau salah 17 Agustus kalau 2 minggu yang akan datang. Indonesia merayakan perayaan 17-an. Biasanya para pendeta, para gereja-gereja itu ada kegiatan lomba di gereja masing-masing. Saya pikir kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Iya, bisa kehadiran nanti karena biasanya pagi-pagi orang berangkat untuk kegiatan di gereja masing-masing. Minggu ketiga nggak kelamaan ya? Kalau 2-3 saya pikir masih bisa Bang, supaya lebih mantap karena kita akan collect video, video kan atau kesaksian mungkin kita akan mundur ke 24 ya, 7 tambah 7 berapa? 24. Iya. 24 Bang, 24. Bisa kasih masukan? Oke, silakan yang lain. Iya, terima kasih Brother Melvin juga. Regar, Tigor. Jadi karena jatuhnya 1000 hari itu, hari 1000 itu pada minggu ini sebenarnya paling tidak minggu ini pada hari H 1000 hari itu mungkin promosi sudah bisa dikeluarkan. Kalau sudah bisa misalnya diciptakan flyer atau apapun promosi. Jadi hari ini adalah hari yang ke-1000 tetapi event untuk perayaannya nanti ya tanggal tadi yang ditentukan tadi. Tapi sudah harus ada promosinya mulai dari hari H-nya ini. Atau mengidentifikasi bahwa hari ini adalah hari yang ke-1000 seperti itu. Tapi kita akan adakan acaranya tanggal ya seperti yang direncanakan ini. Itu usulan saya. Satu lagi, nah mulai minggu ini nanti sudah bisa dihubungi semua pihak yang terkait dengan ikatan alumni untuk ikut serta, untuk mengikuti gitu. Apakah dengan mengirimkan flyer-flyer selain barangkali surat, tadi Saudara Siregar sudah sampaikan, tapi saya pikir sudah harus digerakkan mulai sekarang, mulai hari Minggu ini gitu. Itu aja. Lai Tigor, saya pikir Andalah nanti yang merepresentasi kita dari angkatan 80, pastinya bisa dipakai lah. Brother Melvin, Saudara Tigor untuk bisa terlibat di dalam doa subuh ini selalu. Siap. Terima kasih Abang Palmer. Jadi begini aja Bang, kita menyambut luar biasa supaya ini benar-benar terkoordinir. Saya mohon dengan segala hormat, segala kerendahan hati, Abang Tigor Ketua Pelaksana untuk 1000 hari Laskar Doa Yauna ini supaya benar-benar terkonek. Jadi Abang pilih saja tim. Kami tim religius dan tentu pengurus Yauna akan siap. Hanya saja kan ini biasanya yang punya ide itu kan akan lebih cepat untuk motoriknya daripada kami ambil alih lagi Bang. Kita angkat yang lain, kita terbuka saja di sini. Kami akan dukung penuh, hanya saja supaya terkoordinir. Kami usulkan dengan segala kerendahan hati Abang Tigor. Oke, mantap. Jadi Abang pilih tim kita bagaimana nanti. Yang penting kita buat grup WhatsApp Bang untuk perayaan ini.
kita buat satu grup. Iya. Nanti Sekretaris Sojahan langsung buat ini sama Ronaldo atau Giovanni komunikasi buat grup langsung sementara perayaan 1000 hari Laskar II Yaunai, karena kita sangat penting untuk tiap hari ini intensif untuk perkembangan progres untuk perayaan ini. Oke, sudah deal Bang, yang tidak perlu divote dan diusulkan aklamasi saja. Bang Tigor ketua atau koordinir untuk perayaan Laskar II Yaunai 1000 hari, dan nanti kita juga akan tim ke depan Bang. Demikian, saya pikir kami menunggu Bang ya. Siap, siap. Oke, puji Tuhan. Ada lagi masukan 1-2 lagi dari Abang Kakak? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, silakan perkenalkan siapa ini suara yang lembut. Oh iya, ya. Baiklah, saya Pendeta Giovanni, saya dari Religius. Ya, ini acara yang sangat bagus. Jadi maksud saya, kalau boleh, untuk Pendeta Melvin ataupun Bang Tigor, sebelum hari H, kita bolehlah meeting tatap muka 1 kali. Saya pikir itu sangat diperlukan, meeting tatap muka itu 1 kali sebelum acara berlangsung, sehingga ya semua persiapan matang begitu, walaupun acaranya ya online, tapi saya pikir meeting tatap muka walaupun hanya sekali itu perlu. Itu paling dari saya. Tuhan berkati. Maaf, lagi di jalan. Lagi Baik, terima kasih Bang Gio. Masalahnya Bang Tigor ini lagi di Amerika nih Bang. Bisa nggak gitu? Tapi kita akomodir dulu. Nanti kita tunggu undangan dari Bang Tigor sebagai ketua pelaksana. Ide yang bagus ya. Memang kadang-kadang akan banyak ide kalau tatap muka, tapi dalam situasi ini kita satu di negara lain, satu di kota yang lain. Tapi oke, usulan yang bagus. Baik, ada lagi 1 orang lagi usulan sebelum kita tutup dengan doa, Bapak Ibu, Abang Kakak. Jadi mungkin masukan Pak Pendeta. Jadi ketika briefing dengan partisipan, mungkin Bang Tigor ini harus selalu tinggal bersama dengan kita untuk menyampaikan masukan ke partisipan mereka supaya bisa diberi masukan-masukan kepada partisipan yang sepanjang minggu. Supaya ada kreativitas lah. Karena banyak juga yang menyampaikan ke kita list-list doa itu terlalu panjang. Nah, ini ada juga yang begitu. Jadi kadang-kadang kata mereka bosan, ada yang rindu mendengarkan firman baru 5 menit udah selesai. Saya tidak tahu, memang karena temanya doa, ya memang doa yang dipanjatkan. Cuman katanya kalau doa, bayangkanlah di online Pak, apa nggak tidur semua nanti katanya. Jadi ada juga masukan martunya yang kita bisa variasi lah ya. Karena toh juga bukan karena panjang lebarnya doa itu kan gitu. Apalagi katanya ada sampai yang di list-list. Ini saya kayak baca proklamasi katanya. Nggak dari hati saya lagi. Jadi maksud saya, tolong coba diramu dulu bagaimana fleksibilitas. Apakah ini doktrinal, atau memang kaku, atau seperti apa. Ada yang katanya jadi ketika membaca doa itu, Pastor, jadi kayak membaca dia. Tidak ada seperti rasa hubungan yang dari hati yang paling dalam. Artinya, betul. Ya kalau ada poin-poin penting, misalnya hari ini yang 5 aja. Tapi dia kena langsung. Orang pun yang berdoa itu bisa menghafal. Saudarain. Tapi kalau ini berikan Roh Kudus supaya tercurah, itu dibaca. Jadi semacam kayak apalah. Yeah. Apa yang bisa kita buat untuk ini, karena ini akan terus-menerus. Jadi bisa membosankan bagi banyak orang yang kira-kira nggak biasa berdoa, tiba-tiba 10 menit berdoa. Nah ini kita di online lagi. Iya, makanya banyak masuk doa banyak yang live. Itu maksud saya, tolonglah kita dan Bang Tigor kalau ada masukan. Baik, terima kasih masukannya. Memang kami tim religius ini hamba-hamba Tuhan yang menurut, karena ini penegasan dan dari sebelumnya, jadi regulasi yang ada. Kami belum berani untuk mengubah, karena kan mengubah sesuatu itu agak ada pasal penekanan. Tapi kalau udah ada gayung bersamuk begini, Bang Tigor, nanti kita bisa create yang lebih banter lagi. Demikian ya, terima kasih masukan. Siap Bang. Kita sudah catat semua, kami sudah catat. Nanti kita menunggu Bang undangan dari Bang Tigor, apakah kita rapat nanti online atau offline. Segera Bang, tim kami Pendeta Giovanni, Pendeta Ojan buat grup kita khusus dulu untuk panitia 1000 hari Laskar II Yaunai beberapa ke depan. Demikian, terima kasih banyak. Tetap Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ada kasih usulan itu mungkin McRoy masih ada? Raise hand dia. Ya, kita mau tahu acara yang
kita akan sajikan pas di hari ke-1000 itu apa? Apakah ada acara spesial? Ini dibikin hari tertentu, Roy. Hari Minggu Enggak. programnya belum nanti kita bikin. Maksud saya, pas di hari 1000, kita juga harus bikin sesuatu yang sedikit ya, hanya sekedar apa namanya memperingati hari ke-1000. Jadi kita tahu hari ke-1000 itu hari ini, itu loh. Jadi Ya, baik, saya jawab dimasukin saja, dalam daftar Bang. doa nanti. Seperti yang Iya, diusulkan saya jawab Pak saja langsung, Palmer Bang tadi Roy. aja. Karena ini angkatan 80 yang minggu ini segera angkatan 80 koordinasi ya 1000 ini apa yang ditawarkan untuk kita nanti supaya kami juga mengatur. Jadi mungkin puncaknya untuk 1000 hari Sabtu lah, Bang. Abang Kakak 80 di hari Sabtu dibuat acara yang bagaimana sekaligus untuk menyambut dari Bang Roy. Maksud Jadi saya di-create. bukan puncak perayaan. Pas hari ke-1000 itu kan titiknya, titik nolnya. Hari H Katakanlah itu hari H. Katakanlah untuk dia punya tim song itu artinya tuh tim song yang panjang itu apa itu di tim song Iya, yang full version Bang, sekitar 5 menit. Iya. Angkat nafiri yang lama, Roy. Iya, maksudnya itu secara internal aja, Roy. Dia 80 nanti kita bicarain sama Tigor sampaikan ke panitia. Gitu, Roy. Betul. Jadi itu kan kita ya, aja. Karena satu ini minggu hari ini nih, ke-1000 sorry, ini saya milik ambil alih. semua. Sorry, mohon maaf, saya ambil alih. Satu minggu ini kan angkatan 80 yang host. Iya. Jadi mungkin di-create lah acaranya hari Sabtu ini penutupan. Apa yang mau ditawarkan sesuatu dengan tentu berkoordinasi dengan kami supaya kita sediakan waktu kah dari kami atau bagaimana. Jadi titik nolnya itu hari Sabtu ini, Bang Roy. Tapi kami serahkan hostnya ke 80. Jadi jangan monoton seperti satu minggu ini. Ada sesuatu hari Sabtu ini yang ditawarkan seperti Bang Palmer tadi sebutkan dan lain sebagainya. Jadi mohon ya Bang Tigor dan angkatan 80, Bang Palmer ketuanya, supaya diatur Bang. Iya, jadi seperti yang saya ingatkan tadi itu, pada hari H-nya itu memang ada spesial lah, terutama mungkin oleh peserta dari angkatan 80. Tapi pastinya Ketua Ikatan Alumni, Saudara Raut Siregar juga akan muncul di sana untuk mengumumkan juga bahwa ini sudah 1000 hari, kemudian kita akan mengadakan acara dan lain sebagainya nanti pada hari H tertentu untuk semua datang mengikuti lah gitu. Mungkin itu nanti bisa ada panggilan dari Ketua Ikatan Alumni lah. Sudah dapat ya. Nanti mungkin Rabu udah ada rilis, tapi kami tunggu dari angkatan 80 ya. Ya. Oke. Saya pikir sudah tertangkap, sudah terkoordinir dengan baik acara ini. Terima kasih sekali lagi Abang Kakak. Mari kita terus berkarya untuk Tuhan Yesus. Sekecil apapun Tuhan catat menjadi salah satu kebenaran karena dunia membutuhkan siraman rohani sekarang ini. Mantap. Mari kita berdoa. Kami minta Ibu Rusdiana Simarmata doa tutup untuk kita. Dibuka dulu Kak, apanya Kak? Audionya. Dibuka dulu audionya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah merapatkan acara untuk 1000 hari ini. Tuhan berkati semua yang terlibat di dalamnya. Berkati semua alumnus UNAI, bahkan saudara-saudara kami yang sudah hadir di Zoom ini ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah memimpin hidup kami. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Nanti kami siapkan ya. Terima kasih. Ya Bang. Oke, saya pamit dulu Angkatan ini. 80 ini. Selamat beraktivitas. Ya, Tuhan berkati semua.